segera meluncur. Pemirsa, mengemudi dalam keadaan mabuk, remaja di Medan menabrak 3 sepeda motor yang melaju di depannya hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Tiga orang tewas usai sebuah mobil SUV menabrak 2 unit sepeda motor di Jalan Abdul Hakim, Medan, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat mobilnya dikendarai remaja berusia 19 tahun berinisial TM melaju kencang dari arah Jalan Abdul Hakim menuju Jalan Setiabudi. Tepat di depan kolam retensi, mobil menabrak 1 unit sepeda motor dan kabur. Panik karena dikejar warga, pengemudi mobil pun tancap gas dan kembali menabrak 2 sepeda motor yang melaju di depannya. Pelarian pengemudi ini pun terhenti setelah 1 unit motor yang ditabraknya terseret di kolong mobil. Kemudian mobil membanting setir dan menabrak warung milik warga. Diduga pengemudi yang baru pulang dari warung tuak ini mengemudi dalam kondisi mabuk, sehingga tidak dapat mengontrol laju mobil yang dikendarainya. Berboncengan mereka menabrak dari belakang, habis itu tetap pengemudi Fortuner melanjutkan perjalanan meninggalkan TKP. Pertama, jarak 200 meter menyenggol kembali sepeda motor Supra X dan sepeda motor Honda Beat. Jadi korban itu sekarang meninggal ada 3. Jadi proses perkara sedang kami tangani. Diduga tersangka ini sekarang masih kami amankan di Poslantas Diski tahap pemeriksaan berikut saksi-saksi. Dalam peristiwa ini terdapat 3 orang korban meninggal dunia, sementara 2 orang korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus laka lantas ini kini ditangani oleh unit Lantas Polsek Sunggal. Pengemudi mobil beserta barang bukti diamankan di Mako Lantas Polsek Sunggal untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan antara motor gede dan minibus terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Korban yang sedang touring keliling Madura terjepit mobil dan terluka parah, sementara motornya rusak. Oh, ya Allah, ada yang terbentur lah, terbentur. Seorang pengemudi motor gede terkapar di tengah jalan usai kendaraannya menabrak sebuah mobil di Jalan Raya Lombang DJ, Bangkalan, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat mobil minibus melaju kencang dan berupaya menyalip kendaraan lain sehingga masuk ke jalur berlawanan. Akibatnya mobil ini bertabrakan dengan motor gede yang dikendarai korban. Adapun korban dalam perjalanan touring atau berkeliling Madura bersama rekan-rekannya. Pada saat melintas, kendaraan Avanza ini memulambu kendaraan di depannya, tapi pada saat itu juga ada kendaraan dari arah berlawanan sehingga terjadi kecelakaan. Ada korbannya? Korbannya 1 yang pengendara mobilnya dan sudah dilakukan perawatan di rumah sakit. Hari itu juga dibawa ke rumah sakit. Korban yang terluka parah dievakuasi ke RSUD Syam Rabu Bangkalan. Sementara motor gede milik korban rusak parah. Kini polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Pemirsa, tim Reskrim Polresta Sidoarjo menggagalkan penyelundupan pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Singapura. Selain itu, petugas juga turut mengamankan 6 orang tersangka dan 22 orang wanita asal Madura dan Nusa Tenggara Barat. Inilah suasana penggerbekan rumah penampungan pekerja migran Indonesia ilegal yang ada di 3 tempat berbeda di wilayah Sedati dan Kerembung, Sidoarjo. Dalam penggerbekan, petugas tim Reskrim Polresta Sidoarjo berhasil menemukan puluhan wanita yang diduga akan dikirim ke Singapura sebagai pekerja migran. 22 orang wanita calon pekerja migran ilegal yang rata-rata berasal dari Madura dan Nusa Tenggara Barat ini sudah memiliki paspor resmi dan siap berangkat.
Berkat kesigapan polisi, akhirnya upaya pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Singapura ini berhasil digagalkan. Tidak hanya menemukan korban 22 wanita calon pekerja migran, polisi juga mengamankan 6 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku penyelundupan dan pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Singapura. Dalam aksinya, para pelaku menjanjikan korban bekerja di Singapura dengan upah mencapai 7 juta sebulan. Mereka rata-rata dijanjikan akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Kita dijanjikan untuk berangkat ke Singapura dengan gaji 7 juta per bulan. Tapi saya baru sadar kalau ternyata beliau tidak memiliki izin pengiriman TKW yang melalui presiden seperti di Indonesia. Yang dilakukan saya baru 3 hari, tapi ada teman saya yang ada beberapa bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Yang pekerjaan yang dijanjikan ya seperti biasa Pak, ibu rumah tangga. Bantu ya. Ya, membantu. Dari para tersangka ini sebagai tentunya rekrut, yang kemudian yang penampung, kemudian dan memproses administrasinya, kemudian sampai memberangkatkan dan mengawal sampai dengan tempat tujuan dan berhubungan dengan kontak agensi yang ada di luar negeri tersebut dan mendapatkan fee dari kegiatan ini. Yang sampai saat ini terdata dan sudah kami lakukan pemeriksaan ada 22 orang yang dan terus berkembang, masih kami lakukan pendalaman dan penyelidikan lanjutan itu. Guna kepentingan pemeriksaan, saat ini para tersangka diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara 22 korban dipulangkan ke daerah asal Madura dan NTB. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang bocah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diamankan warga karena membawa uang palsu pecahan 50 dan 100 ribu rupiah. Saat diinterogasi warga, ia mengaku disuruh seorang untuk mengantarkan uang itu, menukarkan maksud kami uang itu dengan upah 50 ribu rupiah. Mana orangnya? Seorang anak diamankan warga karena kedapatan membawa uang palsu di Jalan Raya Teguh Umar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Uang palsu berceceran di jalan setelah bocah tersebut terlibat kecelakaan. Warga awalnya membantu mengumpulkan uang, namun saat diperiksa ternyata semuanya palsu. Dari pengakuan si anak, uang tersebut ia dapatkan dari seseorang dan disuruh mengantarkannya dengan upah 50 ribu rupiah. Jatuhlah itu duit, Mas, hampar-hamparan di jalanan banyak banget. Itu sambil jatuh, duitnya jatuh juga ya, nggak tahu dalam joknya ada lagi nggak. Setelah diinterogasi, warga menyerahkan bocah ke kantor polisi. Kasus kini dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang bocah 7 tahun tewas setelah dianiaya 3 orang tak dikenal di Palembang, Sumatera Selatan. Selain menewaskan korban, serangan itu juga melukai seorang penjaga parkir hingga kritis. Warga Jalan Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulun 1 Palembang, digegerkan aksi penganiayaan sekelompok orang tak dikenal. Salah satu korbannya bocah berusia 7 tahun yang tewas akibat sabetan senjata tajam. Selain menewaskan korban, penyerangan itu juga melukai seorang penjaga parkir. Ia kritis akibat luka parah di perutnya. Aksi penyerangan terjadi saat kedua korban sedang duduk di depan minimarket. Tiba-tiba 3 orang menyerang mereka dengan senjata tajam. Yang budak kecil ini ya ini ya bang, masih ada pengen lah. Tapi dia tak tahu kan masalah. Tahu posisinya tidur. Posisi tidur iya. Nah, jadi pelaku ni orang berapa kak? 3 pelakunya. Macok kalau 3-3-nya. Dah siko yang seluruh itu lah. Hingga kini polisi masih memburu para pelaku penganiayaan yang identitasnya sudah diketahui. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, tak puas dengan istrinya, seorang ayah di Sukabumi, Jawa Barat tega mencabuli anak kandungnya sendiri hingga 5 kali. Ironisnya, aksi pelaku ini dilakukan di sekolah korban yang juga tempat pelaku bekerja sebagai honorer penjaga sekolah.
Tersangka berinisial TS alias A tak berkutik saat digelandang petugas unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Pelaku yang merupakan karyawan honor di salah satu sekolah di Gunung Puyuh, Kota Sukabumi ini diringkus petugas lantaran telah mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 8 tahun. Sebelum melakukan aksinya, pelaku mengiming-imingi anaknya tersebut dengan sejumlah uang agar mau menuruti kemauannya. Aksi tersebut dilakukan karena kesal dengan istri, karena tidak dilayani dengan puas oleh istrinya. Selain pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian milik korban. Yang dilakukan oleh pelaku adalah mengiming-imingi korban akan diberi uang, sehingga korban mengikuti keinginan pelaku, hingga perbuatan pelaku berlangsung sebanyak lebih dari 5 kali. Kesal sama istri, tapi anak kandung yang jadi korban. Kesal sama istri kenapa? Ya tidak dilayani dengan tidak dilayani dengan puas gitu. Tidak dilayani dengan puas, tapi anak kandung jadi korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad seorang bocah laki-laki ditemukan terbungkus kain sarung di sebuah ruko kosong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terkuak. Bocah tersebut tewas dianiaya oleh ayah dan ibunya sendiri. Sepasang pasutri diamankan oleh tim gabungan dari Subdit Resmob dan Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya lantaran penganiayaan yang mengakibatkan meninggal satu orang anak berusia 3 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. AZR berusia 19 tahun dan PSD berusia 22 tahun, pasangan nikah siri ini harus mempertanggungjawabkan aksinya setelah melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya berinisial RMS yang baru berusia 3 tahun 9 bulan. Korban dianiaya oleh kedua orang tua kandungnya ini lantaran kerap muntah dan buang air besar tanpa memberitahu orang tuanya. Kedua orang tua yang kesehariannya berprofesi sebagai pengemis di depan minimarket ini pun kesal dengan anak kandungnya. Sebelumnya, ayah kandung yang juga pelaku sempat menggunakan zat adiktif berbahaya, lalu menganiaya korban yang masih balita tersebut dengan ibu kandung hingga tewas. Setelah dilakukan penyelidikan, kedua berhasil diamankan di wilayah Karawang saat hendak melarikan diri ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 8 Januari. Hal tersebut terjadi karena korban sering buang air besar di celana dan tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu. Sehingga peristiwa ini pun sering terjadi berulang-ulang. Kedua pelaku kini dikenakan pasal berlapis dengan ancaman minimal kurungan penjara 10 tahun. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad seorang anggota TNI Bintang 1 ditemukan mengambang di laut di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Nantikan informasinya usai jeda. Mohon atensi, segera meluncur.